Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Nurul Agustin dengan NIM belakang 128. Saya dari kelas 2C, jurusan Ekonomi Pembangunan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas 5 materi. Yang pertama ada fi'il mudhari, yang kedua ada hal, yang ketiga ada fi'il lazim, yang keempat ada fi'il muta'adi, yang kelima ada badal. Pertama-tama saya akan membahas tentang fi'il mudhari. Apa sih itu fi'il mudhari? Fi'il mudhari ini merupakan kata kerja yang biasa digunakan pada kalimat pada waktu terjadinya suatu pekerjaan atau yang akan datang. Contohnya yang pertama ada ana atau saya. Pada domir ana ini, awalannya itu diganti dengan huruf hamzah atau alif. Contohnya ini ada a'budu, terdapat pada surat Yasin ayat 23. Yang kedua ada akidu, terdapat pada surat At-Tariq ayat 16. Yang kedua ada domir nahnu atau kami. Pada domir nahnu ini awalnya itu diganti dengan huruf nun. Contohnya nafsahu, terdapat pada surat Al-Imran ayat 28. Yang ketiga saya akan membahas tentang domir hiya. Domir hiya atau dia perempuan. Domir hiya dan anta ini mempunyai kesamaan karena pada awalannya hurufnya itu diganti dengan huruf ta. Contoh dari domir hiya ini ta'budu. Ta'budu ini terdapat pada surat Maryam ayat 42. Kemudian anta. Contoh dari anta ini ada tagrubu. Tagrubu ini terdapat pada surat Al-Kahf ayat 86. Kemudian takhruju terdapat pada surat Al-Kahf ayat 5. Yang kelima, saya akan membahas tentang domir huwa atau dia laki-laki. Pada domir huwa ini, awalannya itu diganti dengan huruf ya. Contohnya ini, pertama ada yahsabu. Yahsabu ini terdapat pada surat Al-Humazah ayat 3. Kemudian ada yasma'u. Yasma'u ini terdapat pada surat Maryam ayat 42. Kemudian ada domir antum atau kalian laki-laki. Pada domir antum ini awalnya itu diganti dengan huruf ta dan akhirannya itu diganti dengan huruf waw sukun dan nun. Contohnya ini ada ta'lamuna. Ta'lamuna ini terdapat pada surat Al-Takasur ayat 5 dan kemudian ada tashkuruna terdapat pada surat Al-A'raf ayat 10. Ada domir hum atau mereka laki-laki. Domir hum ini awalannya itu diganti dengan huruf ya dan akhirannya itu diganti dengan waw sukun dan nun. Contohnya ini ada yazlimuna terdapat pada surat Al-A'raf ayat 9. Yang kedua ada yahtaduna terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 170. Yang kedua, saya akan menjelaskan materi tentang hal. Apa sih itu hal? Hal itu merupakan isim nakirah yang mansub, yang menjelaskan keadaan kelakuan fa'il atau pelaku atau maf'ul bih objek ketika terjadinya suatu perbuatan. Contohnya, al-ardon jami'an. Al-ardon ini sebagai sohibul halnya. Nah, jami'an ini sebagai halnya. Apa sih itu yang disebut sohibul hal? Sohibul hal itu orang yang disifati. Nah, ayat tersebut itu terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 29. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang fi'il lazim. Fi'il lazim itu fi'il yang tidak membutuhkan objek. Jadi fi'il lazim ini terdiri dari fi'il lazim dan fa'il atau pelakunya aja. Contohnya ini summa zahaba, kemudian ia pergi. Zahabanya itu fi'il lazim. Nah, ayat tersebut itu terdapat pada surat Al-Qiyamah ayat 33. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang fi'il muta'adi. Fi'il muta'adi ini kebalikannya dari fi'il lazim. Karena fi'il muta'adi ini membutuhkan satu maf'ul bih atau lebih untuk menyempurnakan maknanya. Contohnya, azharullahu alaihi. Terdapat pada surah At-Tahrim ayat 3. Yang terakhir ada badal. Badal itu secara bahasa itu mengganti. Kalau menurut istilah ini merupakan tabi atau kata yang mengikuti kata sebelumnya, yang dimaksud oleh hukum predikat tanpa perantaraan. Contohnya itu asyahril harami kitali. Nah, kitali ini itu merupakan huruf badalnya. Nah, ayat tersebut itu terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 217. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.